dari Kerajaan Goa. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku Syekh Yusuf Discovery menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi masyarakat segala usia, mulai dari kegiatan olahraga, swafoto atau juga sekedar menikmati jajanan. Tak hanya fasilitas running track, ruang terbuka hijau RTH Syekh Yusuf Discovery juga menyediakan lapangan olahraga seperti takraw, basket, sepak bola, juga tempat bermain skateboard. Mahasiswi U6 Jurusan Ilmu Komunikasi Sakina mengungkapkan dirinya sangat excited mengunjungi Syekh Yusuf setiap ada tugas. Salah satu pengunjung lainnya, Reski Salsabila Amelia, menuturkan meski ramai ia tak merasa terganggu dengan kondisi sekitar. Dikatakan di tempat ini juga bisa dinikmati sunset. Masyarakat juga dapat langsung sholat. Kebetulan Masjid Agung Syekh Yusuf tepat berada di samping lapangan RTH Syekh Yusuf. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabar Ratna berikutnya. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Pendukungmu, patriot proklamasi.
Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Masih di Perempatan dari Makassar, Sari Batam, malam berikut di mana saja berada. Kita bersama di siang hari ini untuk edisi hari Senin tanggal 30 Oktober 2023. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita siang hari ini, sahabat budaya, dan tentunya kita di obrolan budaya. Alhamdulillah siang hari ini pula saya sudah kedatangan seseorang di studio Perompat dengan narasumber kita yaitu Apri Mardian Kalimuddin SSN. Beliau adalah konten kreator penggiat seni juga. Dalam obrolan budaya kita, budaya dalam kemasan konten kreator. Oke, kita menyapa. Saya panggilnya Apri. Assalamualaikum, selamat siang Apri. Halo Kak, halo. Selamat siang, apa kabar nih siang hari ini? Alhamdulillah baik ini, baik. Baik, Sampai ya. sekarang masih baik saja. Masih baik saja. Iya. Awas kursinya bunyi ya, masuk di mikrofon. Baiklah, saya panggilnya Apri ya. Biar lebih dekat karena semoga ya panggilnya Dion saja Kak. Oh Dion, Iya. oh kok beda ya? Iya. Dari nama yang di flyer dengan nama panggilan Dion. Iya, Dion. Oke deh. Baik, itu nama panggilan yang biasa sehari-hari dia. Iya, kesehariannya teman-teman dan orang tua juga memanggil itu. Oh panggilnya Dion. Iya, betul. Oke deh. Baik, Dion, kita bicara tentang budaya dalam kemasan konten kreator. Nah, Iya. sebenarnya bagaimana itu budaya kita dikemas dalam konten kreator? Ada mungkin salah satunya ya, Iya. konten kreator. Bagaimana Iya. ini? Silakan. Iya. Sebelumnya saya cerita dulu mengapa saya pada akhirnya merambah ke konten khususnya di bagian digitalisasi gitu kan Kak. Jadi saya sebelumnya memang salah satu pelaku kebudayaan di Sulawesi Selatan, khususnya di bagian seni musik tradisional ya. Iya, Nah, saya sudah beberapa tahun berkesenian, rasanya masih gitu-gitu saja gitu loh. Jadi saya begitu maksudnya apa ini? Saya mentok dengan berkesenian saja gitu loh Kak. Berkesenian dan saya tiba di masa kemarin itu di dekade kemarin bahasanya ya. Saya berpikir untuk bagaimana dengan keadaan kesenian tradisional ini ke depannya ketika kita tidak merawat gitu loh. Kita tidak menjaga itu. Nah, adanya digitalisasi kemudian saya berpikir karena saya tidak dipungkiri saya sangat aktif di dunia digital dan rasanya percuma saja ketika saya tidak mengembangkan passion saya di bagian digital itu. Jadi saya mau menumpahkan juga, saya mau menggambarkan passion saya di digitalisasi. Nah, apalagi bidangnya seni ya? iya seni musik. Oke. Kan digitalisasi bisa kita dengar dengan suara, musik. bisa visual juga Iya, gitu kan. betul. Ya. Oke, Ya. silakan dilanjutkan. Jadi awalnya itu saya melihat dari saya kebetulan sekolah di Solo, saya berkuliah di Solo, melanjutkan pendidikan di Solo. Saya tiap minggu itu berangkat ke Jogja naik kereta Kakak kebetulan. Oh, kereta api. Kereta Oh, api. kita punya belum ya? Belum Ya, ada, belum sudah banyak. ada, cuman ya Belum banyak. ya. Nah, Oke. setiap saya mau berangkat, saya bingung dengan
jadwal keberangkatan itu. Saya bingung dan sepertinya saya perlu jadwal yang akrab dengan saya lewat digitalnya dan dengan handphone saya karena saya sangat akrab dengan handphone saya. Saya mencari itu. Kebetulan saya melihat konten, salah satu konten orang Jawa sepertinya yang membuat konten itu, membuat ya terima kasih dengan kakak yang siapa saya nonton kontennya itu sudah membantu saya melihat jadwal keberangkatan dan kembali ke Solo seputar kereta api itu. Oke. Nah, saya melihat dia mengemas jadwal-jadwal itu dengan berupa bentuk reels di Instagram. Mungkin teman-teman pernah melihat di Instagram ya. Saya melihat itu dengan sederhana dan mudah diserap bagi khalayak penonton yang ada yang ya, nonton kontennya apalagi itu. Digital sekarang ya. Betul Oke. ya. Nah, saya berpikir waktu itu yang bagaimana ya jika kebudayaan kita terjunkan langsung di digitalisasi. Dan saya sangat optimis sekali bahwa pada akhirnya akan membantu teman-teman di Solo Selatan. Walaupun saya di Solo membuat konten, saya yakin beberapa tahun ke depan akan membantu seputar pengetahuan-pengetahuan yang belum orang-orang apalagi generasi sekarang belum mengetahui pengetahuan-pengetahuan tradisional, khususnya di musik tradisional Sulawesi Selatan. Nah, di situ keberangkatan saya untuk konten. Oh begitu. Iya. Oke, baik. Nah, kalau di Sulawesi Selatan sendiri, Dion melihat ini kesenian tradisional atau musik tradisional apa yang begitu istimewa atau apalah yang perlu diangkat untuk diketahui sama-sama oleh masyarakat di konten kreatornya, Iya. Dion? Menurut saya semuanya perlu, Kak. Cuma perlu ya. Iya, sebagai mungkin walaupun bukan hanya saya yang mengemas kebudayaan lewat frame konten, ya harapan saya di teman-teman lain juga gitu. Jadi apa yang kalian temukan di kebudayaan-kebudayaan walaupun bukan seni musik tradisional, ayo kita kemas barang, kita buat barang dan sampaikan lewat digitalisasi karena paling nyaman diserap orang-orang sekarang pengetahuan lewat digitalisasi, Kak. Iya, Iya. benar. Nah, harapan saya gitu. Dan sekarang kan orang berteman dengan handphone. Iya, sobat ternyata robot ini. Iya, betul. Oke, Iya. dari seni musik tradisional yang ada di Sulawesi Selatan, apa yang diangkat oleh Dion sendiri? Saya lihatnya Sinrili ini ada konten Sinrili, atau itu tahun berapa itu Sinrilinya? Kontennya, iya, kontennya kontennya. baru saja, Kak. Cuman kalau menanyakan keseniannya sudah sangat lama sepertinya deh. Kenapa mengangkat itu konten Sinrili? Iya. Karena dia sudah lama dan tidak populer lagi atau bagaimana nih? Iya, salah satunya alasan saya membuat konten itu. Satu dari generasi sekarang sudah jarang yang terjun langsung dengan langsung bermain Sinrili itu, bermain kesok-kesok sih Iya, sebenarnya. kesok-kesok orang alatnya bilang itu, ya, alatnya kesok-kesok Iya. ya. Oke. Berbeda dengan kesenian ganrang gitu loh. Bukannya saya membeda-bedakan, tapi perhatian terhadap kesenian Sinrili itu sangat minim. Sangat kurang juga orangnya. Iya, ya kalau Regenerasinya kurang. betul. Beda dengan pemain gendang, kakak-kakak Iya. mungkin pernah lihat itu. Iya, betul. Iya. Nah, pemain Sinrili itu kalau saya sudah obrolkan dengan beberapa kakak yang juga terjun dengan bermain Sinrili, yang terdata sekarang sudah hanya 10 orang. Itu yang ketahuan, nggak tahu sih yang lain itu. Iya, yang ketahuan di. Iya. Dan Pun itu yang terlihat di permukaan itu kayaknya nggak cukup 5 deh, Kak. iya, Maksudnya karena terlihat di permukaan itu yang diketahui orang-orang gitu. iya, yang dia belum terkenal gitu Iya, di masih di ada media. yang belum terkenal, iya. Dan ini juga itu bukan keturunan kalau pemain Sinrili ini rata-rata. Iya, saya pernah ngobrol juga dengan salah satu budayawan almarhum Syarifuddin Entutu. Dia pelaku Sinrili juga. Iya. Dan teman-teman menganggap beliau budayawan. Proses generasi Sinrili tidak menentukan strata, tidak menentukan siapa keluarga ini yang harus bermain, rumpun ini yang harus bermain, tidak. Jadi dia terbuka dengan general siapapun yang ingin mempelajari itu. Oh begitu ya. Iya. Jadi memang ada khusus juga. Kalau di seninya kita di tempat kata angka itu ada khusus memang Sinrili.
seni tari saja, toh. Kita fokus musik dan tari. Musik dan tari. Ya. Anda bidangnya apa? Saya bidang apa Tari. ya? Ya, Seni. saya bidangnya musik Kak. Ya. Musik, ya. Kalau dibilang Oke. ini praktisi saya di musik. Musik ya praktisinya. Oke, kenapa musik atau seni tradisional ini begitu istimewa bagi Anda? Ada apa